Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Good morning my student. How are you today? Are you okay this morning? I hope you will be okay. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke my student, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Semoga perbuatan yang baik kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita. Jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Pada hari ini kita akan membahas tentang mengekspresikan diri melalui karya seni tari. Karya seni tari adalah sesuatu karya yang indah. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menyiapkan peragaan tari Nusantara daerah setempat. 2. Siswa dapat memperagakan tari daerah Nusantara, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu menyiapkan peragaan tari Nusantara daerah setempat dengan pola lantai secara perorangan dan kelompok. Tarian daerah merupakan simbol dari budaya daerah. Gerak tari, iringan musik, tata rias, dan busana yang ditampilkan menjadi ciri khas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Untuk melestarikan tarian tersebut, kita perlu untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, barulah kita memeragakan tarian tersebut. Jika kita akan memperagakan tarian, kita harus menyiapkan sesuatu perlengkapannya terlebih dahulu. Yang pertama, yang harus kita siapkan adalah memilih judul tari Nusantara. Yang kedua, menyiapkan banyaknya penari. Yang ketiga, menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menari. Yang keempat, menentukan musik pengiring tari. Dan yang kelima adalah menyiapkan busana dan tata rias tari sesuai dengan karakter dan tema tari. Jika perlengkapan sudah disiapkan, untuk itu kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh supaya dalam memeragakannya tidak canggung dan lebih percaya diri. Selanjutnya yaitu memperagakan tari Nusantara secara perorangan. Bentuk tarian yang dibawakan oleh seorang penari laki-laki ataupun perempuan disebut tari tunggal. Membawakan tarian seorang diri atau individual dapat melatih keberanian tampil di depan banyak orang. Contoh, tari Nusantara yang dibawakan secara individual. Yang pertama ada tari baris tunggal dari Bali. Yang kedua contohnya adalah tari gambyong dari Jakarta. Selanjutnya, memperagakan tari Nusantara secara berkelompok. Tari kelompok adalah bentuk tarian yang dibawakan oleh 3 penari atau lebih. Gerakan tarian dalam tari kelompok harus kompak dan serempak agar dalam pembentukan formasi memiliki komposisi yang baik dan seimbang. Contoh, tarian Nusantara yang dibawakan secara kelompok adalah tari saman dari Aceh. Dan masih banyak lagi contoh tarian yang dibawakan secara berkelompok dari daerah lainnya. Untuk lebih memahami, silakan soleh-solehah mencari tarian yang dimainkan secara kelompok dan secara tunggal dari berbagai daerah di Nusantara, dan minimal Ananda menuliskan 10 contoh tarian yang dibawakan secara kelompok ataupun secara tunggal dari berbagai daerah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.